Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pelaku pembunuhan perempuan yang dibuang sekitar hutan Tahura. Dari 5 orang pelaku, 2 merupakan anggota kepolisian. Petugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidempuan terlibat aksi kejar-kejaran dengan seorang bandar narkoba. Penangkapan berlangsung dramatis. Diduga akibat korsleting listrik, gerobak motor penjual roti bakpao di Kabupaten Labuan Batu hangus terbakar. Diduga mengantuk saat berkendara, satu unit truk tangki minyak menabrak warung sembako di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 2 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan sementara supir truk melarikan diri. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan seorang anak berusia 5 tahun terjepit di bawah kolong truk. Ia terjepit usai terjadi kecelakaan truk yang menabrak warung sembako di Jalan Lintas Sumatera, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Sabtu malam. Hingga Senin pagi, kondisi truk tangki minyak masih berada di lokasi kejadian. Sopir truk melarikan diri, sementara kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka memar. Para korban luka menjalani perawatan di salah satu klinik di Aek Batu. Kejadian ini berawal ketika satu unit truk tangki bergerak menuju bagian batu. Diduga sopir truk mengantuk dan kehilangan arah. Akhirnya sang sopir banting setir ke kiri dan menabrak warung sembako yang ada di lokasi tersebut. Selain warung, 5 unit motor warga juga turut rusak. Baru langsung apa terus tembus dari apa ini sampai kemari ada orang baru pulang belanja dari pasar malam belanja suami istri. Jadi orang itu mau keadaan pulang tiba-tiba nggak terlewaskan lagi mobil tangki ini tersorong lah. Diantamnya lah Bu ya? Iya diantamnya tersorong di bawah kolong itu lah Pak. Istrinya meninggal di belakangnya. Kalau suaminya di sini sama anaknya terlumpur 3 yang di dalam mobil ini. Di bawah kolongnya itu? Iya. 2 selamat, 2 meninggal. Yang lain Bu, yang 2 lagi? Kan ada 4 korbannya ya? 4. Nah. Yang 2 sekarang di klinik Ajarita. Itu Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kecelakaan dan pencarian sopir truk. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu. Diduga akibat korsleting listrik, satu unit gerobak motor penjual roti bakpao hangus terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu. Warga sekitar berusaha untuk membantu padamkan dengan apar dan air. Namun api baru berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian dan tidak ada benda yang bisa diselamatkan. Gerobak bakpao terbakar di... Satu unit gerobak motor penjual roti bakpao terbakar. Terlihat para pengendara lain berupaya membantu untuk memadamkan api yang telah menghanguskan gerobak motor tersebut. Berdasarkan dari keterangan saksi mata, api pertama kali berasal dari bawah tangki minyak gerobak motor yang kemudian tiba-tiba membesar dan tidak dapat dikendalikan. Kebakaran terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara atau tepatnya di Desa N2, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Tidak banyak yang dapat diselamatkan. Seluruh barang dagangan terlihat hangus terbakar bersamaan dengan gerobak motornya. Sementara warga yang melintas di kawasan tersebut mencoba memadamkan api dengan gas racun api. dia langsung lompat. Nah, dan becaknya pun masuk ke dalam paret. Begitu dia masuk dalam paret, dia di pinggir jalan ini karena panik dia mencari air. Nah, kebetulan nggak ada air. Adalah salah satu mobil tadi melintas kasihkan apar racun api. Cuman itu nggak, apinya tidak padam. Dan api makin membesar. Kemudian dia cari lagi air ke bawah. Lantaran tidak ada wadah, jadi nggak bisa dibawa air lah. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat lah di sana tadi Pak bawakan air. Nah, itulah mereka sirami sama dibantu dengan apar milik.
Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian dengan dibantu para pengendara lain yang turut memadamkan api dengan gas racun api serta air. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang evakuasi seekor ular sanca yang terjepit dalam pipa air sumur. Warga diminta untuk melaporkan kepada petugas jika menemukan hewan liar dan tidak bertindak sendiri karena dapat berbahaya. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang berusaha keras mengevakuasi seekor ular sanca yang terjepit di pipa air salah satu sumur milik warga. Tepatnya di kawasan Jalan Veteran, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Penghuni rumah sementara waktu keluar dari rumah untuk menghindari bahaya. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi seekor ular dan membawanya keluar rumah untuk kemudian diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Hari ini kita mendapatkan laporan dari masyarakat adanya ular sawah yang nyangkut di pipa tempat sumur warga ini. Mereka melapor ke kantor damkar dan kami langsung meluncur ke lokasi. Bang, untuk panjang ular ini kira-kira berapa nih? Kira-kira sekitar 3 meter panjang. Untuk kesulitan evakuasi sendiri apa, Bang? Tidak ada kesulitan. Jadi untuk saat ini ular akan dibawa kemana, Bang? Ular akan kami bawa ke pos untuk dikarantina. Warga diminta tetap berhati-hati dan melaporkan kepada petugas jika menemukan hewan liar di permukiman mereka. Warga juga diminta untuk tidak bertindak sendiri karena membahayakan keselamatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Masih tentang hewan buas di tengah permukiman warga, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan berhasil mengevakuasi seekor biawak berukuran besar. Biawak masuk ke dalam kamar rumah warga. Kalau dapat kepalanya langsung tarik Andrew, masukin kepalanya. Enggak. Butuh waktu setengah jam hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan berhasil menangkap biawak. Hewan berukuran besar itu masuk ke dalam kolong kamar rumah warga di Jalan Cut Nyadin, Kabupaten Asahan pada Minggu malam. Biawak ini pertama kali ditemukan anak pemilik rumah yang melihat biawak masuk ke dalam rumah mereka. Biawak yang panik itu kemudian masuk dan terjebak di dalam sebuah kamar. Karena menurut yang punya rumah, biawaknya masuk dari depan rumah. Masuk ke kamar. Jadi kamar sembunyi di mana, Bang? Dari mana? Di bawah kolong kamar, tempat tidur, pas. Bawah tempat tidur. Selanjutnya, hewan reptil ini dibawa ke kantor Damkar Asahan untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Asahan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.